teknologi. Siapa yang menemukan teknologi? Robot. Itu kan robot. Manusia. Tadi kita. Kalau dalam itu ada 4 konsep berpikir komputasional. Jadi mengajak kita manusia ini berpikir seperti komputer. Ada 4 konsepnya. Yang pertama dekomposisi. Kalau dalam bahasa IPA dekomposisi ini menguraikan. Dalam bahasa komputer memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, nanti kita akan lihat contohnya apa saja. Yang kedua, mengenal pola. Ya, dari kamu TK, ini yang TK nih, biasa diajarkan pola. Ya, kemudian apa itu mengenal pola? Menemukan pola yang berulang-ulang. Yang ketiga, abstraksi. Abstrak, yaitu menyaring informasi penting. Setelah diuraikan, temukan polanya, kemudian ambil informasi yang penting. Yang keempat, algoritma, menyusun langkah-langkah. Kita lihat contohnya satu-satu. Yang pertama, ya, jika ingin belajar tentang konsep komputasional tadi, yang pertama dekomposisi. Ada yang bisa bantu dibacakan? Yang suaranya lantang nih, Vicky di sini nih. Vicky, coba bantu dibacakan. Apa sih dekomposisi dalam pembelajaran coding dan KA? Silakan bacakan yang ini. Basket ini biar yang lain dengar juga. Sampai contohnya nanti sampai diselesaikan. Baca Vicky. Dekomposisi adalah pengambilan memecah satu masalah atau tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana agar mudah dipahami dan diselesaikan. Diulangi. Dekomposisi adalah keterampilan memecah suatu masalah atau tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana agar mudah dipahami dan diselesaikan. Nah, di sini kamu diminta menguraikan. Misalnya nih, ada contoh nih. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika membuat mie instan tadi. Atau boleh kamu ganti ketika membuat nasi goreng. Yang mudah ya, goreng dulu. Ya, itu sih mudah Bu. Ketika sudah tahu. Nah, nih. Permasalahan pertamanya tadi membuat mie instan, menguraikan. Jadilah alatnya, temukan alatnya. Kemudian bahannya harus uraikan. Setiap kegiatan yang di situ ketika kamu menguraikan tadi sudah tentukan alat, bahan serta langkah-langkah memasuknya, di situ kamu sudah belajar komputasional. Ya kan? Tentukan alatnya, tahu pola dalam pembuatan coding. Apa sih mengenal pola dalam coding dan KA? Arya, bantu ibu baca Arya. Apa yang dimaksud dengan pengenalan pola? Pola adalah keterampilan untuk mengenali kesamaan, perbedaan, atau keteraturan dalam data, peristiwa, atau permasalahan. Nah, tadi permasalahannya apa? Yang pertama tadi? Apa permasalahan kita tadi? Memasak mie instan. Nah, dalam pengenalan pola ini bisa pada kegiatan yang sama selain memasak mie instan, apalagi nasi goreng. Ada tidak kesamaannya antara masak apa tadi? Bikin mie instan dengan nasi goreng? Ada. Apa kesamaannya? Kesamaannya telur. Kalau ternyata nasi pakai telur gimana? Bisa sama nggak? Ada bahannya, ada alatnya. Kemudian yang ketiga apa lagi?
tiga tadi, alat, bahan, daya. Yang ketiga, abstraksi. Pernah dengar kata abstraksi? Belum, baru hari ini ya. Oke lah, kalau memang belum, kita kenalan sama-sama. Juan, tolong Juan. Silakan dibaca Juan. Apa sih abstraksi dalam pembelajaran coding dan KA? Silakan. Mana yang cewek? Ibu pengen dengan Clara lah. Ayo Clara, coba bacakan Clara. Apa sih abstraksi dalam coding dan KA? Abstraksi adalah keterampilan menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan agar masalah lebih mudah diselesaikan. Apa contohnya? Nah, kalau saya punya ini ketika pembuatan peta. Abstraksi kamu diminta menyaring, memilih mana yang penting, mana yang tidak. Ya. Karena contoh yang ada ketika pembuatan peta. Iya, algoritma. Sudah pernah dengar? Baru hari ini. Oke, karena dia baru hari ini kita dengar, kamu baru dengar. Marilah kita simak. Nayara, bantu Ibu Nayara, bacakan apa itu algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah penduduk untuk menyelesaikan suatu masalah atau pencapaian tujuan. Ya, dan kita praktekkan. Ya, algoritma ini sudah tahap final. Kalau tadi kamu menguraikannya, ya, kemudian di polanya, ya, pengenalan polanya, kemudian sudah abstraksi, memilah yang penting dan tidak penting, menyaring yang penting dan tidak penting. Nah, ini tahap terakhir. Tahap final algoritma adalah langkah-langkah yang sudah benar, yang pentingnya sudah selesai. Kita coba. Ada yang mau bantu Ibu praktek? 4 konsep dalam berpikir komputasional. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya bagi kita belajar barang ini? Kenapa kita diajak berpikir seperti komputer? Padahal komputer manusia yang menciptakan. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkannya. Berpikir pintar. Kita menganggap komputer adalah tetapi oke? Sedikit pemahaman tentang berpikir komputasional. Ya, itu yang kamu pelajari hari ini. Ada 4 konsep: dekomposisi, menguraikan, ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Algoritma itu sudah finalnya. Berapa masalah-permasalahannya setelah diuraikan, dipilah, disaring, dan dijalankan namanya sampai jadi barang jadi. Ya, sampai final. Oke. Nah, kita kan sudah berkelompok nih. Daripada kita hanya mendengarkan pemaparan itu, kayaknya lebih enak kalau kita praktekkan. Yang pertama tadi prakteknya sudah. Ya, membuat segelas teh. Langsung nih dengan alatnya. Nah, pada kegiatan kelompok kali ini, Ibu mau ngajak kamu praktek mulai dari dekomposisinya dulu. Ya, jadi kamu disuruh menguraikan. Kamu pilih satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan kepintaran atau berpikir seperti komputer. Salah satunya tadi yang membuat gade atau membuat mie instan, membuat nasi goreng. Jadi kamu pilih salah satu. Ya, jadi setiap kelompok satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Instan boleh, nasi goreng boleh, kemudian apa lagi? Membuat segelas teh tadi boleh. Ada yang lain? Membuat nasi bubuk boleh. Yang membuat lah, yang mudah, yang kamu pernah lakukan. Bisa? Oke, bagikan sama videonya ya.
khawatir. Yang lain? Oke, kita persilakan kelompok khawatir dulu. Khawatir dan kawan-kawan, silakan presentasikan hasil diskusinya. Sebelum kita presentasi, jangan lupa perkenalkan dulu kawan-kawan di dalam kelompoknya. Ada siapa saja. Kemudian kegiatan apa yang kalian diskusikan? Silakan. Ini adalah teman orang. Kami adalah cara membuat teh. Cara membuat teh yang panas, air panas, teh hangat, serta gula. Bukan satu sendok gula, ini bisa juga. Masukkan tehnya. Lalu tuangkan air panas. Setelah dituangkan air panas, lalu diaduk sampai hingga mengembang. Dan yang terakhir, jangan makin siapkan saus. Jadi sekian saja dari kelompok kami yang membuat teh dan teh panas. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, itu dia tadi presentasi dari kelompok Bang Fadil dan kawan-kawan. Kegiatan sehari-harinya membuat gelas teh. Oke, siap dijaga. Oke, mulai dari tahap komposisi sampai tahap algoritmanya sudah jelas ya? Oke. Kita sudah belajar tentang berpikir komputasi. Nah, di kegiatan terakhir ini karena sudah sampai waktunya akan istirahat, ya. Kita simpulkan dulu pelajaran kita tadi. Apa itu algoritma? Pelajaran tadi. Ada yang tahu apa itu algoritma? Oke, sekarang